Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, Basul Masail kemarin di Zawiyah Ar-Raudah telah dilaksanakan dengan lancar sekitar 7 jam lebih. Cuman sayangnya dari pihak Buya Ar-Razi dan mursyidnya Maulana Abati Abia Al-Badar tidak hadir, hanya mengutus perwakilannya saja, dua orang. Dari Rubat Nuraniyah, dari pihak Ar-Razi itu mengirim Musa dan temannya, Ustadz Musa dan temannya. Dari pihak Majelis Silaturahim Asmaul Husna, yakni asuhannya mursyidnya Buya Ar-Razi itu Maulana Abati Abia Al-Badar, mengutus Gus Asfi dan temannya juga. Sayang ya, yang ditunggu-tunggu sejak dulu agar ada diskusi ilmiah antara Buya Ar-Razi dengan pihak Jatman Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama bisa terlaksana diskusi. Cuman beliau itu tidak hadir. Memang sungguh sangat disayangkan ini. Alhamdulillah, dari pihak Jatman sendiri, dari pihak Jam'iyah Thariqah An-Nahdiyah, dari pihak NU itu sebagai pembicaranya adalah Gus Abdul Wahab Ahmad. Beliau orang Jember, orang Jawa Timur, yang masih satu kampung dengan Kiai Idrus Ramli dari Jember. Bagi antum-antum sekalian yang ingin melihat utuh diskusinya, silahkan langsung ke channel Zawiyah Ar-Raudah. Itu lengkap 7 jam tanpa dipotong, tanpa skip, karena dilaksanakan secara atau disiarkan secara live ya. Sebelum terakhir, Guru Ar-Razi yaitu Syekh Kiai Haji Ahmad Marwazi menghimbau, masih mengharap kepada Buya Ar-Razi untuk kembali ke manhaj ahli sunnah wal jamaah, meninggalkan kesesatan-kesesatan itu. Dan sebagaimana yang ada yang komentar di video saya sebelumnya ketika mengomentari Buya Ar-Razi, bahwa sebenarnya yang mengkanter Buya Ar-Razi itu bukanlah Syekh Ahmad Marwazi katanya, karena mungkin channelnya itu telah diduplikat oleh orang lain. Tetapi beliau kemarin mengaku memang beliau sendiri yang membuat cetar, yang membuat viral tentang Buya Ar-Razi ini. Tujuannya apa? Tujuannya biar masyarakat awam itu tahu bahwa tarikahnya, manhajnya, pendapatnya Buya Ar-Razi itu adalah keliru, dan kasihan terhadap orang awam biar tidak ikut tersesat oleh pendapat-pendapat beliau. Dan saya telah minta izin kepada beliau, saya inbox kepada beliau, Kiai Haji Ahmad Marwazi ini adalah guru sanad dari Buya Ar-Razi, karena beberapa tahun Buya Ar-Razi pernah mengaji kepada beliau. Sesuai dengan pengakuannya, saya minta izin kepada beliau untuk mengupload pernyataan atau himbauan beliau terhadap Buya Ar-Razi ini. Mari kita dengarkan bersama permintaan atau tausiah dari guru Buya Ar-Razi, guru sanad Buya Ar-Razi, Kiai Ahmad Marwazi. Beliau ini adalah murid dari Musnidul Alam Syekh Yasin Al-Fadani Al-Makki. Mari kita dengarkan bersama tausiah dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ada harapan bagi saudara saya Ustaz Musa dan Ustaz Asfi. Viralnya Razi ini, itu saya 6 bulan sebelum saya sering berbicara dengan Gus Yai Nafis.
dan saya posting meledak. Itu saya yang membuat meledak itu. Karena memang sudah di luar akal cara berpikir tersebut. Ya jelaskan saja si Badar itu siapa? Gausnya itu. Saya bilang mereka itu, yang pertama saya bilang apa? Saya bilang mursyid Dajjal. Kalau saya begitu, saya nggak peduli. Karena dialah yang akan menyesatkan orang. Seukuran Ustadz Razi yang dokter masak di babul ilmi di awal kitab Bukhari mengenai masalah apa namanya babul fitan itu. Sampai dia lupa kalau 50 wanita itu bukan berarti Rasulullah membolehkan. Itu kan kita dusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba 'alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Relakah itu? Saya dengar narasi Ustadz Asfi, bahkan dia sudah lebih hafal dengan 50.000 hadis. Itu di babul awal. Jadi jangan kita membuat satu framing yang sesat tersebut menjadi seakan-akan benar. Kesianan orang awam. Ustadz Musa, banyak udah yang keluar. Itu masalah akidah. Saya nggak peduli, saya bilang gitu. Ini hanya saya, saya masih prihatin kepada Ustadz Razi. Makanya saya bilang sama Ustadz Musa waktu datang ke rumah dengan Ustadz Asfi, tolong di skip. Ini akan keluar dari garis agama, akidah. Kalau nggak akidah, saya masa bodo amat. Itu aja. Apakah kita rela nanti banyak orang yang musyrik, banyak orang yang murtad karena sebab Ustadz Razi dan antum orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu yang perhatian saya. Karena berapa tahun Ustadz Razi ngaji sama saya. Saya kalau memang begini, saya tabarrak semua. Saya nggak akan rela kalau dia akan menyebut nama-nama saya, lalu menyebut nama-nama Syekh Yasin. Dan saya yakin dia nggak ada mursyid dari Syazili. Tidak ada. Kalau ada itu adalah kepalsuan. Karena nggak gampang seorang mursyid, seorang mursyid mengangkat mursyid lagi untuk menjadi mursyid. Sudahlah, sekarang fokus di dalam dakwah, lawan tuh salafi. Itulah salafi takfiri yang harus kita fokus. Bukan masalah tasawuf yang kita nggak ada ilmunya. Ustadz Razi ngaji sama siapa? Tasawuf. Ayo deh. Ayo kita buka siapa gurunya. Dia ngaji sama si Heri Joko Kendil itu. Itu yang saya nggak redo. Itu aja. Kalau yang selain dia terserah. Itu yang menjadi pemikiran saya sampai sekarang itu. Tapi kalau dia kekeh seperti itu, media nanti yang akan melawan. Nah inilah masyarakat kita ini aswaja, tentunya orang-orang NU dari Jatman itu punya kepedulian terhadap kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan ulah. Ini ada yang ya bohirnya ada lah ya. Dan ini kita harus harus benar-benar berhati-hati masalah ini. Jadi masalah tasawuf yang dihembuskan itu melalui channel-channel yang di channel KP Rumi itu, saya itu setiap hari saya baca, saya dengerin. Yang selalu banyak kontek-kontek itu yang sudah di luar nalar yang sehat dan di luar hati nurani yang bersih. Itu. Jadi saya berpesan sama saudara saya ini Ustadz Musa sama Ustadz Asfi dalam masalah ini. Kita komitmen lah, ini amanah ilmiah. Kalau salah katakan, Ustadz Razi, ini salah. Saya percaya kalau masalah lu kok Ustadz Asfi lebih menang daripada Ustadz Razi. Saya pernah ngikutin kajian beliau dengan Habib Ges waktu itu di maktabah. Saya ikutin Ustadz Asfi. Kamu masih jauh, masih banyak yang harus Anda lewati. Ustadz Musa juga. Jadi kalau kita nggak bergeming masih di dalam ruang lingkup yang seperti itu, ya itu bahagian namanya kita pembiaran terhadap kesesatan. Kan disuruh, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Lah kalau kita diam. Itu dari hati yang dalam saya ini, cinta kepada antum. Itu aja satu. Saya nggak akan memutuskan kalau masih ada keinginan untuk ya, tadi kembali kepada manhaj ya, ahli sunnah wal jamaah. Saya nggak akan memutuskan kalau masih ada keinginan untuk ya, tadi kembali kepada manhaj ya,
ahli sunnah wal jamaah. Baik itu di dalam kita bertauhid, di dalam kita berfikih, di dalam kita bertasawuf, ya marhaba. Kedua, belah tangan saya ini terbuka. Itu saja yang saya perlu sampaikan kepada saudara saya Ustadz Asfi, Ustadz Musa. Ini masih ada waktu untuk kita introspeksi kembali. Mari ya sama-sama untuk menyikapi hal-hal yang sudah di luar nalar sehat dan sudah di luar hati yang bersih. Lebih baik kita tinggalkan saja. Kita sudahkan sajalah urusan-urusan yang akan menjadi apa? Masyarakat itu menjadi gaduh. Tugas saya cuma itu saja, untuk selalu mengingatkan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pintu jalan yang terbaik, ya. Dan juga Allah berikan petunjuk kepada kita, diberikan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi ahbab kita, ya, baik dunia dan akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.